Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, kembali lagi ke channel YouTube saya, Baby Nur Fajriah. Kali ini saya akan menjelaskan beberapa hal yang saya ketahui tentang laporan keuangan. Jadi, laporan keuangan merupakan media paling penting untuk mengetahui kondisi ekonomi dan prestasi manajemen. Laporan keuangan disusun berdasarkan standar akuntansi atau SAK yang telah ditetapkan oleh IAI, Ikatan Akuntan Indonesia. Dalam penyusunan laporan keuangan ada beberapa tahapan. Yang pertama yaitu tahap pencatatan dan penggolongan. Di dalam tahap pencatatan dan penggolongan ini itu adalah yang pertama di saat kita menerima atau membuat bukti transaksi. Bukti transaksi ini bisa berupa kwitansi, nota, bond, ataupun invoice yang kemudian akan kita golongkan, kita pilih-pilih transaksi ini akan masuk ke dalam jenis transaksi apa. Apakah ini transaksi penjualan atau transaksi pembelian atau transaksi lainnya. Setelah digolongkan berdasarkan jenis transaksinya, transaksi-transaksi tersebut kita input ke dalam jurnal. Nah, jurnal ini ada jurnal pembelian, jurnal penjualan, jurnal pengeluaran kas, jurnal penerimaan kas, yang kemudian setelah kita jurnal transaksi-transaksi tersebut, kita akan posting jurnal tersebut ke dalam buku besar. Nah, buku besar ini untuk memetakan kembali transaksi berdasarkan akun-akun yang digunakan. Kemudian setelah dicatat dan digolongkan, kita akan memasuki tahap yang namanya pengikhtisaran. Di dalam tahap ini kita akan memposting lagi nih. Setelah tadi diinput ke dalam jurnal, kita akan membuat yang namanya neraca saldo. Neraca saldo itu adalah berisi tentang saldo-saldo dari tiap-tiap akun. Itu nanti akan ditotalkan dari per akun. Nah, yang kemudian setelah kita buat neraca saldo, kita akan input lagi yang namanya neraca lajur. Nah, neraca lajur atau worksheet. Neraca lajur ini dimaksudkan untuk mencatat kolom, itu isinya berupa kolom-kolom akun-akun keuangan, yang sebenarnya neraca lajur ini bukan salah satu tahap dalam proses penyusunan laporan keuangan atau salah satu jenis laporan keuangan. Cuman neraca lajur ini yang nantinya akan mempermudah kita dalam melakukan penyusunan laporan keuangan. Kita akan membuat pencatatan saldo yang akan mencerminkan saldo yang sesungguhnya pada periode tersebut, atau itu biasanya adanya di akun beban dan pendapatan. Seperti misalnya kita membeli perlengkapan kantor di awal periode, kita beli seharga 4 juta. Namun pada kenyataannya, aktualnya yang terpakai itu hanya 3 juta. 3 juta dari 4 juta perlengkapan yang kita punya. Maka di jurnal penyesuaian ini kita akan mencatat 3 juta ini sebagai beban, dan 1 jutanya ini masih masuk ke dalam saldo perlengkapan yang belum menjadi beban. Kemudian yang terakhir adalah tahap pelaporan. Nah, tahap pelaporan ini terdiri dari laporan posisi keuangan, laporan laba rugi, laporan arus kas, laporan perubahan modal. Nah, ini adalah tahap akhir yang nantinya akan mencerminkan kondisi keuangan suatu entitas atau kondisi ekonominya. Ataupun juga prestasi manajemen yang telah diraih, itu biasanya ada di laporan laba rugi. Kemudian saya akan menyinggung sedikit tentang fixed asset spesialnya ini untuk kendaraan ya. Kendaraan yang dimiliki oleh perusahaan, tidak selalu perusahaan itu membeli baru. Misalnya mobil operasional itu tidak selalu perusahaan membeli baru, bisa juga menggunakan vendor atau membeli mobil bekas. Dalam hal pembelian mobil bekas ini, perusahaan bisa saja membeli secara cash ataupun secara leasing. Pembelian secara cash ini penjurnalannya adalah fixed asset mobil terhadap cash. Fixed asset mobilnya di debit,
dan cashnya di kredit karena pembeliannya secara cash ya. Setelah di jurnal di saat pembelian, yaitu fixed asset terhadap cash, kemudian diposting ke buku besar berdasarkan akunnya masing-masing. Kalau tadi kan ada akun cash sama akun fixed asset mobil. Setelah diposting ke buku besar, kemudian di posting kembali, maksudnya di input ke neraca saldo yang kemudian nanti akan masuk ke neraca lajur, kemudian neraca saldo setelah penyesuaian, dan yang terakhir masuk ke dalam laporan posisi keuangan, karena akun fixed asset dan cash ini merupakan akun yang ada di laporan posisi keuangan. Kemudian bagaimana jika pembelian mobil tersebut dilakukan secara leasing, maka jurnalnya adalah fixed asset mobil pada hutang leasing. Hutang leasingnya ini tergantung ya berapa bulan pembayarannya, tergantung kesepakatan antara penjual mobil dan perusahaan terkait. Kemudian sama diposting ke buku besar, neraca saldo, neraca lajur, neraca saldo setelah penyesuaian, dan kemudian diinput masuk ke laporan keuangan karena merupakan akun yang ada di laporan posisi keuangan. Kemudian untuk menguji asersi existence atau keberadaan mobil tersebut, kita harus mengetahui keberadaan fisik mobil tersebut, apakah mobil tersebut benar ada di perusahaan itu, digunakan untuk perusahaan itu, untuk kegiatan operasional perusahaan, dan kemudian memeriksa dokumen-dokumen terkait mobil tersebut, apakah sesuai dengan tanggal perolehannya, seperti tanggal pada surat STNK-nya itu kan kemudian disesuaikan dengan tanggal tahun perolehannya, kemudian dokumen-dokumen pendukung lainnya kita pastikan itu bahwa itu semua ada lengkap. Kemudian setiap fixed asset itu kan memiliki yang namanya depreciation ya, atau penyusutan. Jadi perlu diperhatikan juga nih pencatatan depresiasi mobilnya ini, apakah dicatat dengan benar oleh bagian akuntansinya setiap periodenya, kemudian memastikan bahwa pada saat mobil diperoleh itu dicatatnya pada benar-benar sesuai dengan harga perolehan mobil tersebut. Kemudian saya akan menceritakan atau menjelaskan sedikit tentang alur order pada perusahaan catering. Jadi di awal itu kan perusahaan catering memberikan quotation kepada calon pelanggan. Quotation itu berisi tentang apa saja paket yang bisa ditawarkan dan estimasi harga per boxnya. Kemudian setelah itu setelah memberikan quotation, meminta pelanggan untuk issued PO, pre-order, karena kan ini merupakan order yang dibuat sesuai pesanan. Jadi customer harus membuat PO. PO itu berisi tentang jenis apa yang akhirnya dipilih untuk diorder, kuantitinya, fix harga yang ditentukan, apakah harganya sesuai dengan quotation awal ataukah mendapat diskon dari pihak penjual catering. Kemudian setelah itu tanggal pengiriman, dan biasanya kalau usaha catering ini menggunakan sistem down payment karena untuk sebagai jaminan kalau order ini fix untuk dijalankan. Kemudian juga biasanya pembisnis catering menggunakan down payment ini untuk belanja modal bahan makanannya. Jadi kemudian ditentukan berapa besaran down payment yang harus diterima sebelum order dibuat. Nah, setelah itu ditentukan kapan tanggal pembayaran down payment tersebut. Setelah ditentukan semua itu ada di dalam PO, kemudian si penjual catering ini menunggu untuk customernya membayar DP-nya untuk bisa memproses order tersebut. Sebagai contoh, ada pesanan catering 100 box, harga per boxnya 45.000, term of payment-nya DP 50% dan pelunasan 50% setelah pengiriman. Jurnal pada saat pemesanan
Pertama kita jurnal dulu kasnya di debit karena menerima DP 2.250.000, 50% dari 4.500.000. Piutang usaha 2.250.000, 50% lagi dari 4.500.000 pada pendapatan usaha 4.500.000. Kemudian jurnal pada saat pelunasan kas di debit 2.250.000 pada piutang usaha 2.250.000 juga. Kemudian jika saya seorang auditor eksternal, untuk menguji transaksi, menguji bisnis catering tadi, yang pertama saya akan menggunakan asersi kelengkapan atau completeness. Di situ saya akan menguji dulu nih pencatatannya benar nggak. Dalam pencatatannya itu bukan hanya tentang penjualan terhadap customernya aja, tapi dalam hal pembelian bahan baku. Itu juga harus dibukukan agar terperinci berapa modal yang dikeluarkan dan berapa keuntungan yang didapat dari transaksi penjualan catering tersebut. Kemudian asersi terhadap existence. Nah, untuk menguji asersi existence ini saya ingin membuktikan apakah transaksi tersebut benar terjadi, apakah penjualan tersebut benar adanya. Makanya saya akan memeriksa itu dari tanda terima catering, tanda terima pengiriman catering. Dalam setiap pengiriman harus ada tanda terima atau surat jalan yang ditandatangani oleh pihak customer atau pembeli. Itu untuk membuktikan bahwa catering tersebut benar adanya, benar terjadi, benar ada pembelian atas makanan tersebut. Karena tanda terima tersebut yang nantinya akan dilampirkan di invoice atau tagihan terhadap pelanggan sebagai lampiran dan kelengkapan dokumen. Kemudian juga saya akan menguji asersi valuation, penilaian atau alokasi. Ini dalam hal ini saya akan memeriksa apakah biaya dan pendapatannya itu sudah seimbang, sudah tidak biaya lebih besar dari pendapatan, tetapi ada untung yang didapatkan oleh perusahaan catering tersebut. Kemudian memastikan bahwa akun-akun yang tadi sudah dicatat atau di jurnal benar masuk ke laporan keuangan dengan sesuai dengan seharusnya. Saya kira sekian, cukup presentasi dari saya, kurang lebih mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.